Majalah Menara Pengawal edisi tanggal 15 Februari tahun 1994, yang berjudul, Saksi-saksi Yehua, Rohaniwan Allah atau suatu kultus, mengatakan, berikut ini. Ada kalanya, organisasi-organisasi anti-kultus, dan media menunjuk saksi-saksi Yehua, sebagai sebuah kultus. Sejumlah artikel surat kabar baru-baru ini, menggolongkan saksi-saksi ke dalam kelompok-kelompok religius, yang dikenal karena praktek-prakteknya yang meragukan. Namun apakah tepat, untuk menunjuk saksi-saksi Yehua, sebagai suatu kelompok kecil religius, yang berpandangan ekstrim? Para anggota kultus sering mengucilkan diri mereka, dari teman, keluarga, dan bahkan masyarakat pada umumnya. Apakah demikian halnya dengan saksi-saksi Yehua? Dalam video kali ini, saya ingin membahas dua hal, yaitu pertama, praktek pengucilan saksi-saksi Yehua, yang sangat ekstrim, di luar batas norma-norma agama manapun juga. Dan kedua, rasionalisasi pembelaan dan pembenaran saksi-saksi Yehua atas praktek pengucilan tersebut. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, praktek pengucilan yang terjadi di saksi-saksi Yehua. Ada dua topik ketika kita bicara sistem pengucilan, yang dimiliki sebuah kelompok kultus, seperti saksi-saksi Yehua. Pertama, pengucilan secara psikologi, yang dilakukan oleh saksi-saksi Yehua terhadap dunia sekitarnya. Artinya, meskipun saksi-saksi Yehua hidup di dalam dunia ini, tetapi secara psikologi, mereka hidup berkomunitas dengan sesama saksi-saksi Yehua. Saksi Yehua tidak bergaul akrab dengan orang lain, yang bukan saksi-saksi Yehua. Di video nomor 190 membahasnya dengan detail. Temukan videonya di kolom deskripsi. Kedua, saksi-saksi Yehua tidak saja mengucilkan dirinya dari dunia ini secara psikologi, tetapi juga mempraktekkan pengucilan, atau ekskomunikasi terhadap sesama saksi-saksi Yehua, yang dinilai telah murtad, atau telah melanggar peraturan organisasi Menara Pengawal. Di video nomor 46 telah membahas praktek sistem pengucilan di kalangan saksi-saksi Yehua. Jadi cek video itu, jika Anda ingin mengetahui praktek pengucilan ekstrim, yang terjadi di kalangan saksi-saksi Yehua. Sekarang kita bahas singkat, sistem praktek pengucilan yang terjadi di antara sesama saksi Yehua. Kita saksikan video berikut ini, yang menceritakan tentang seorang saksi Yehua yang bernama Sonia, yang dipecat karena telah melakukan perbuatan asusila. Coba kita cermati beberapa poin dari video itu. Dia sangat perhatian sama saya. Dan saya sayang dia. Saya sayang sama dia. Saat itu, saya merasa bebas. Untuk pertama kalinya, saya bisa lakukan apa saja yang saya mau. Tidak lama kemudian, hubungan kami semakin intim. Awalnya saya merasa bersalah. Tapi lama-lama, sepertinya memang ini yang dilakukan dua orang yang saling mencintai. Dan saya rela berikan apapun untuk dia. Apapun itu. Saya akhirnya melakukan hal yang belakangan saya sesali. Saya pun dipecat dari sidang. Sonia Eriksson telah dipecat. Karakter saksi Yehua, yang bernama Sonia, telah dipecat dari keanggotaan saksi-saksi Yehua,
karena telah melakukan perbuatan cabul. Perhatikan bahwa pengumuman pemecatan di atas mimbar itu dilakukan tanpa menyebutkan alasannya. Sonia dipecat. Saya pun dipecat dari sidang. Sonia Eriksson telah dipecat. Oleh karena itu, saksi-saksi Yehua selalu berasumsi dan berpikir bahwa seorang saksi Yehua yang dipecat itu karena alasan ia telah melanggar 1 Korintus pasal 5 ayat 9-13 yang berbunyi, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah, ini masalahnya, yaitu meskipun seorang saksi Yehua tidak melanggar satupun ayat di 1 Korintus pasal 5 itu, tetapi jika ia meragukan kewenangan dari pemimpin saksi-saksi Yehua, yaitu badan pimpinan, atau seorang saksi Yehua tidak lagi mau menjadi anggota lembaga menara pengawal, maka saksi Yehua itu akan dipecat dengan cara yang sama, yaitu pengumuman di atas mimbar tentang pemecatannya, tanpa menyebutkan alasannya. Dengan demikian, saksi Yehua yang dipecat itu diasumsikan oleh saksi-saksi Yehua yang lainnya, dipecat karena melanggar 1 Korintus pasal 5. Padahal, faktanya, mantan saksi itu tidak melanggar, atau berbuat dosa apapun. Sebenarnya, dengan cara pemecatan yang demikian, organisasi ini, secara tidak langsung, telah memfitnah mantan saksi Yehua itu sebagai pendosa. Dan saksi Yehua yang dipecat itu, tidak bisa melakukan pembelaan bagi dirinya, karena akibat dari pemecatan itu, maka semua saksi-saksi Yehua tidak akan berbicara dengan mantan saksi Yehua itu. Mantan saksi Yehua itu dianggap berpenyakit kusta. Mari kita lihat pengakuan dari seorang saksi Yehua berikut ini. Mantan saksi jelas sumber penyakit. Ibarat kusta bisa menyebar kepada yang lainnya. Kusta penyakit yang bisa menular kepada orang yang menyentuhnya. Maka, orang berpenyakit kusta harus dikarantina dan tak boleh berhubungan lagi dengan dia. Termasuk anak, ibu, ayah, saudara atau siapapun agar tidak tertular kustanya. Sekarang kita lanjut menyaksikan video kisah Sonia, dan akan saya komentari. Saya pun dipecat dari sidang. Sonia Eriksson telah dipecat. Keluarga saya sangat sedih. Belakangan, Papa jelaskan kalau saya tidak bisa lagi tinggal di rumah, karena saya tidak mau berubah. Dia bilang, saya kasih pengaruh buruk ke adik-adik saya. Kalau gitu saya keluar. Saya mau lakukan apa yang saya mau. Waktu saya keluar dari rumah, hanya Erik yang saya pikirkan. Nah, dalam banyak kasus kejadian yang sebenarnya terjadi di kalangan saksi-saksi Yehua, adalah pihak Sonia lah yang akan diusir dari rumah orang tuanya, bukan Sonia yang keluar secara sukarela dari rumah orang tuanya, seperti dalam drama video ini. Mengapa? Ingat 1 Korintus pasal 5 ayat 13 berbunyi, "Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu." Jadi praktek yang biasa terjadi adalah pengusiran. Sekarang kita perhatikan dalam adegan cuplikan video ini, di mana Sonia mencoba menghubungi ibunya, tetapi teleponnya tidak diangkat oleh ibunya. Ini berarti hukuman pemecatan berlaku, yaitu orang tua sekalipun tidak akan bicara dengan anaknya. Dengan demikian, hubungan anak dan orang tua terputus.
Mereka sayang sama saya dan mau saya kembali. Saya coba hubungi mereka. Saya hanya mau bicara dan dengar suara mereka. Saya rindu keluarga saya. Sebenarnya mereka juga rindu sama saya. Tapi mereka tahu kalau mereka hubungi saya, bahkan hanya untuk tanya kabar, itu mungkin sudah cukup buat saya. Itu bisa buat saya berpikir kalau saya tidak perlu lagi kembali kepada Yehuwa. Perhatikan pernyataan Sonia, yaitu tidak perlu lagi kembali kepada Yehuwa. Tahu kalau mereka hubungi saya, bahkan hanya untuk tanya kabar, itu mungkin sudah cukup buat saya. Itu bisa buat saya berpikir kalau saya tidak perlu lagi kembali kepada Yehuwa. Apa artinya? Ketika seorang saksi Yehuwa keluar dari organisasi Menara Pengawal, ia diasumsikan telah meninggalkan Allah Yehuwa, bukan keluar dari keanggotaan sebuah organisasi keagamaan. Padahal sebuah organisasi tentunya berbeda dengan Allah Yehuwa. Tetapi organisasi ini sengaja telah menyamakan dirinya sebagai Yehuwa. Oleh karena itu, jika Anda menyaksikan video nomor 78, yang linknya di kolom deskripsi, maka Anda tahu bahwa Allah Yehuwa Saksi-saksi Yehuwa adalah organisasi Menara Pengawal. Karena proses manipulatif teknik brainwashing, saksi-saksi Yehuwa secara tidak sadar telah menyembah sebuah organisasi dengan 8 orang yang mengendalikannya. Jadi saksi-saksi Yehuwa sebenarnya adalah penyembah berhala modern. Nah, kisah drama berlanjut, yaitu Sonia telah memiliki 2 orang anak. Tetapi kita tidak diinformasikan proses pernikahan Sonia dengan suaminya, yang kita asumsikan adalah pria yang telah kita lihat di awal video. Ada alasan spesifik proses pernikahan tidak dikisahkan, yaitu jika seorang saksi Yehuwa menikah dengan orang dunia, dan bahkan lebih buruk lagi, yaitu jika mantan saksi Yehuwa menikah dengan orang Kristen, maka pihak orang tua tidak akan menjadi wali dan menghadiri pernikahan Kristen tersebut. Orang tua dari mantan saksi Yehuwa tidak akan menghadiri pemberkatan pernikahan di gereja dari anaknya sendiri. Sangat sadis dan ekstrim, bukan? Mungkin Anda bertanya, sampai berapa lama sih hubungan keluarga terputus? Jawabannya, sampai mati. Mari kita lihat majalah Menara Pengawal edisi 1977, yang berjudul, Pemakaman bagi Orang yang Dipecat, berikut ini. Akan tetapi, andaikan almarhum adalah orang yang dipecat, seseorang yang telah dikeluarkan dari sidang Kristen karena satu dan lain hal. Dalam Questions from Readers, pendapat diambil bahwa pemakaman orang yang dipecat tidak pantas. Komentar dibuat, kami tidak pernah ingin memberi kesan kepada orang luar bahwa orang yang dipecat dapat diterima di sidang, padahal sebenarnya dia tidak dapat diterima karena telah dipecat. Apakah tidak ada pengecualian dalam mengatur pemakaman bagi orang yang dipecat? Kelihatannya perbedaan ini juga dapat dilihat sehubungan dengan pemakaman orang yang dipecat. Jemaat Kristen tidak ingin nama baiknya dicemarkan dengan mengaitkannya dengan siapapun yang menerapkan 2 Yohanes ayat 9, 10, bahkan setelah kematian mereka. Sungguh mengerikan, bukan? Coba Anda renungkan skenario ini, yaitu Anda memiliki beberapa sahabat saksi Yehuwa yang sangat karib karena Anda mengenal dan bergaul karib dengan mereka sejak kecil. Suatu hari, Anda keluar dari keanggotaan organisasi Menara Pengawal dan mengganti agama Anda menjadi Kristen Protestan. Maka secara otomatis, Anda dipecat dari sidang. Maka sekarang semua sahabat karib Anda itu tidak mau berhubungan, dan bahkan tidak mau berbicara dengan Anda lagi, sampai Anda mati. Jika Anda mati, tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Anda itu akan memberikan penghormatan terakhir kepada Anda. Para sahabat Anda berlaku seolah-olah mereka tidak mengenal Anda,
Bukankah ajaran demikian adalah ajaran yang sangat ekstrim? Nah, bagaimana jika kejadiannya terjadi terhadap orang tua dan anaknya? Misalnya, ada orang tua yang dipecat karena pindah keyakinan ke Roma Katolik, sedangkan anaknya masih aktif menjadi saksi-saksi Yehova. Bagaimana sikap anaknya terhadap orang tuanya yang meninggal? Inilah yang mengerikannya. Anak-anak saksi Yehova yang orang tuanya telah pindah agama akan diperlakukan sama dengan orang lain, yaitu anak-anaknya tidak akan menghadiri pemakaman orang tuanya sendiri. Mari kita dengar kesaksian dari seorang saksi Yehova yang non-aktif berikut ini. Bahkan sampai kemudian, orang lanjut usia tersebut meninggal, si anak, suaminya, juga cucunya, yang semuanya masih aktif jadi saksi Yehova, tidak satu pun yang hadir di pemakaman. Padahal satu kota, satu wilayah. Jaraknya hanya 3 kilometer menuju ke tempat pemakaman. Sungguh mengerikan, bukan? Jadi kita bisa tahu sekarang, yaitu di balik senyum ramah saksi-saksi Yehova, saat berkunjung ke rumah Anda, ada ajaran menara pengawal yang begitu mengerikan, di mana bangsa-bangsa kafir pun tidak akan melakukan terhadap orang tuanya sendiri, yaitu tidak menghadiri pemakaman orang tuanya sendiri, karena orang tuanya berbeda iman. Jadi ketika majalah Menara Pengawal mengatakan, namun apakah tepat untuk menunjuk saksi-saksi Yehova sebagai suatu kelompok kecil religius yang berpandangan ekstrim? Para anggota kultus sering mengucilkan diri mereka dari teman, keluarga, dan bahkan masyarakat pada umumnya. Apakah demikian halnya dengan saksi-saksi Yehova? Maka sekarang kita bisa menjawabnya dengan gamblang, bahwa memang benar saksi-saksi Yehova mempraktekkan pengucilan yang sangat ekstrim terhadap mantan anggotanya. Dengan demikian, memang benar organisasi saksi Yehova adalah sebuah kultus. Oleh sebab itu, jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan channel ini, tolong share channel ini kepada sesama saudara seiman Kristen lainnya, khususnya sanak keluarga Anda, agar orang-orang yang Anda kasihi tidak terjerat dengan ajaran saksi-saksi Yehova yang dapat menghancurkan hubungan sebuah keluarga. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu menjawab rasionalisasi pembenaran diri saksi-saksi Yehova tentang sistem pengucilannya. Mari kita lihat komentar seorang saksi Yehova bernama Sugiyarti S. mengatakan, Ora et labora, yang Anda maksud pengucilan, prinsip itu ada di Alkitab, di 1 Korintus pasal 5, ayat 9-13, dan prinsip ini tidak untuk selamanya bagi yang sedang didisiplin. Kalau dia bertobat bisa diterima kembali. Dalam suatu organisasi yang ada di dunia ini, contoh dinas kemiliteran, kepolisian, juga ada, bagi si pelanggar kesalahan kena disiplin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tepat argumen saksi Yehova itu, yaitu sistem pengucilan di saksi-saksi Yehova juga terjadi di dinas kemiliteran, atau kepolisian? Jawabannya, tentunya, tidak. Hanya suatu kelompok kultus seperti organisasi saksi-saksi Yehova, yang mempraktekkan sistem pengucilan sedemikian ekstrim bagi mantan anggotanya. Saya akan berikan 2 contoh di sini, misalnya contoh pertama, yaitu jika ada seorang tentara, atau polisi melanggar etika kedinasannya, tentunya akan beroleh hukuman disiplin, yang paling berat adalah pemecatan. Tetapi, apakah Panglima Tertinggi Militer memerintahkan tentara lainnya untuk tidak berbicara kepada mantan tentara yang dipecat itu? Tentunya tidak. Dan apakah Panglima Militer memerintahkan keluarga mantan militer itu untuk tidak berkomunikasi dengan mantan militer itu? Tentunya tidak. Jadi jelas tidak sama. Hukuman disiplin memang berlaku antara institusi dengan individual tentara, tetapi tidak merusak hubungan dengan sesama tentara militer lainnya. Dan pastinya, juga tidak merusak hubungan dengan keluarga tentara yang dipecat.
Sedangkan apa yang terjadi di saksi-saksi Yehua adalah merusak hubungan dengan sesama saksi-saksi Yehua, bahkan sampai tingkat kekeluarga. Contoh kedua, seorang tentara berhak juga berhenti dari kedinasannya. Nah, apakah dia akan mengalami pengucilan persis sama dengan apa yang terjadi dengan saksi-saksi Yehua? Tentunya tidak. Jadi argumen dari Ibu Sugiyarti S. sama sekali tidak memiliki dasar yang kokoh untuk membuktikan bahwa sistem praktek pengucilan seperti saksi-saksi Yehua memang dipraktekkan oleh organisasi lainnya. Hanya kultus mempraktekkannya. Tentunya kita bertanya-tanya, mengapa kultus mempraktekkannya? Di dalam video berikutnya, saya akan menjawabnya mengapa hanya kultus mempraktekkannya. Dalam kesempatan baik ini, saya ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2022 kepada Anda, sesama saudara seiman Kristen. Semoga anugerah dan kasih setia Allah Bapa, melalui anaknya, Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus, memberkati kita semua. Amin.